Domo, minasan guys, welcome back di channel Osaberi Chit Chat. Ketemu lagi dengan saya, Dasuki. Minasan guys, di Osaberi kali ini kita libur dulu ngebahas anime Decadence ya. Iseng-iseng ngecek, ternyata sudah ada beberapa anime musim gugur yang udah ngeluarin episode pre-air-nya. Salah satunya nih, berjudul Maujode Oyasumi. Udah beredar episode bersubtitle Indonesianya sejak tanggal 27 September kemarin. Nah, sangat sebelumnya saya nggak tahu nih premis ceritanya tentang apa dan juga nggak pernah ngebaca sinopsisnya. Jadi ini saya murni nonton karena tertarik ngelihat posternya karena merasa heroinnya tuh familiar banget minasan guys. Maujo sendiri artinya kastil Raja Iblis. Oyasumi itu selamat malam atau good night. Diucapin untuk mendoakan lawan bicara supaya dapat istirahat berkualitas di malam hari ya. Anime ini settingnya di dunia fantasi, dan di situ ceritanya dunia dibagi menjadi dua wilayah. Ada kerajaan manusia dan kerajaan iblis. Kedua dunia ini hidup damai, dan kerajaan manusia dihuni oleh rakyat yang sejahtera. Tapi suatu hari, Mao atau Raja Iblis datang ke kerajaan manusia. Putri Sialis yang dicintai oleh rakyat kerajaan manusia diculik dan disandra di dalam kastil Raja Iblis. Rakyat pun bersedih, senyuman mereka hilang. Tapi tak lama datang harapan baru dari sang hero atau pahlawan yang berencana menyelamatkan Putri Sialis. Sang hero pun memulai perjalanan panjang menuju dunia iblis, dikawal oleh doa rakyat kerajaan yang khawatir dengan kondisi putri dan bahaya yang akan dihadapi sang hero. Sementara itu minasan guys, di dalam kastil Raja Iblis, Putri Sialis ini juga gundah gulana. Setelah diculik, dia memang dikurung di dalam sebuah penjara. Tapi penjaranya itu cukup layak, makanan bergizi juga disediakan setiap hari, dan Putri Sialis ini diperlakukan layaknya seorang tamu. Tapi biarpun begitu, nggak ada kerjaan yang bisa dia lakukan. Dan fasilitas di dalam penjara itu nggak senyaman yang ada di kerajaan. Ini ngebuat Putri Sialis sama sekali nggak bisa tidur. Karena nggak tahan, akhirnya Putri Sialis memutuskan untuk upgrade sendiri fasilitas di dalam penjaranya. Maka dimulailah quest dari sang putri bertualang di dalam kastil Raja Iblis demi kualitas tidur yang lebih baik. Minasan guys, Maujode Oyasumi ini genrenya lebih ke komedi dan slice of life. Jadi seperti judulnya, Maujode Oyasumi, ceritanya lebih menitik beratkan ke keseharian si putri di dalam kastil Raja Iblis untuk dapat istirahat yang lebih berkualitas. Begitu nentuin target yang dia mau, si Putri Sialis ini bakal kabur dari penjara dan keliling kastil Raja Iblis buat nyari barang-barang tersebut. Sialnya nih minasan guys, common sense Putri Sialis ini agak kurang dan sikap dia berubah jadi seperti berserker pas ngejar targetnya tersebut. Mulai dari nipu penjaga, sampai bawa-bawa gunting raksasa buat nodong penghuni kastil. Segala cara dilakukan si Putri Sialis demi mendapatkan barang yang dia inginkan. Hal ini ngebuat tiap kali si putri ini kabur, jadi teror sendiri buat para penghuni kastil Raja Iblis. Karena ini anime komedi, jadi para penghuni kastil Raja Iblis ini dibuat seperti monster berhati perih minasan guys. Ini untuk mendukung peran mereka jadi korban keisengan Putri Sialis. Bahkan si Raja Iblis juga ikut ke bawah alur keisengan si Putri. Tapi saya nggak tahu juga sih apakah Putri Sialis ini punya hidden power yang OP yang bikin iblisnya kalem aja nggak berani ngelawan, atau itu cuma untuk tujuan komedinya. Mungkin nanti di episode selanjutnya ada dijelasin. Untuk komedinya, di seri ini menurut saya bukanlah yang bisa bikin kita ketawa ngakak selevel Konosuba. Komedinya lebih ke level yang bikin kita senyum-senyum, sejenak ngelupain problem pas nonton anime ini. Desain karakter, cuma Putri Sialis doang yang menurut saya menonjol. Sisa cast-nya generik seperti desain karakter anime fantasi klasik. Bahkan si Putri Sialis ini juga lupa tentang keberadaan si hero. Putri Sialis ini juga sangat cerdas dan mandiri minasan guys. Dan dia sepertinya megang tanggung jawab yang lumayan tinggi di kerajaan manusia. Saya berani taruhan nih, orang-orang di kerajaan
Sedih lebih karena khawatir nggak ada yang bisa gantiin ngerjain kerjanya Putri Sialis pas dia diculik. Warna-warna yang dipakai dalam anime ini juga pas cerahnya. Pokoknya nonton episode pre-air ini benar-benar adem di mata. Apalagi style yang dipakai ini mirip style di anime-anime jadul, jadi ada feel nostalgianya gitu. Yang jelas budgetnya benar-benar kepake ya, terutama buat ngejaga rambutnya Putri Salis tetap kinclong selembut sutra dan gak kusut biarpun di bawah tidur. Overall nih, Mahou de Oyasumi ini menurut saya sangat layak untuk diikuti dan dinantikan episode selanjutnya. Dan ini menurut saya bakal jadi calon anime pengantar tidur ya. Pasnya ditonton waktu lagi rileks setelah lelah seharian beraktivitas. Episode satunya sendiri resminya akan tayang tanggal 6 Oktober 2020 dan kayaknya belum ada tersedia secara simulcast di kanal YouTube. Mudah-mudahan nanti channel Mus Asia atau Mus Indonesia ngelisensi ya, supaya kita bisa nonton resmi secara gratis di YouTube. Well, segitu dulu untuk topik Osaberi kali ini. Minasan guys yang udah nonton bisa kasih tahu saya gimana pendapat kalian tentang anime ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan juga mungkin momen favorit kalian di episode pre-air ini. Kalau buat saya pribadi, momen yang paling saya suka itu pas Putri Sialis pertama kali kabur dari penjara dan dia jalan di lorong gelap sambil di background ada suara petir. Si Putri jalan sambil senyum-senyum sementara kedengeran suara penjaga lagi panik. Kesannya horor tapi musiknya unyu-unyu gitu. Oh ya minasan guys, ngomongin soal petir nih. Saya suka banget ngelihat efek kilatnya tiap kali ada adegan shoot castle dari kejauhan. Nggak tahu kenapa kayaknya menghipnotis gitu. Jadi saya kasih sebagai penutup buat kalian untuk di-enjoy dan diapresiasi ya. Minasan guys, Daisuki out, matane.